Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Dewan Hakim yang berbahagia, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi. Karena atas nikmatnya, atas hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk menyicipi, untuk merasakan bagaimana nikmatnya bulan Ramadan kali ini. Yang mana bulan Ramadan ini memiliki luar biasa banyak keutamaan-keutamaan. Beberapa di antaranya dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupkannya pintu-pintu neraka. Keutamaan lainnya yaitu terdapat satu malam di mana pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu tidak akan ditemukan selain pada bulan Ramadan ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Dewan Hakim yang berbahagia, maka izinkanlah kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang bertema keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik pada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah
segala firman-Mu. Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5 tadi menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Keutamaan tersebut diantaranya pada ayat pertama Allah menyebutkan kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itulah fadilah pertama. Allah menurunkan Al-Quran pada malam itu dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia. Setelah dari langit dunia terus diturunkan lagi ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan secara berangsur-angsur, tidak semua sekaligus langsung diturunkan. Dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau lebih jelasnya lagi kurang lebih 23 tahun. Dalam kurun waktu yang begitu lama. Ada yang diturunkan di Mekah dan juga ada yang diturunkan di Madinah atau di negara Madinah. Dan juga yang menjadikan salah satu alasan malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling terbaik, malam yang menjadi rajanya semua malam adalah pada malam itu diturunkannya Al-Quran. Kenapa? Karena kemuliaannya Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam. Al-Quran merupakan penyempurna atau himpunan dari kitab-kitab yang sebelumnya seperti kitab Jabur, kitab Injil, kitab Taurat. Keutamaan nomor 2 adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana ketika kita beribadah pada malam itu, maka kita lebih baik daripada 1000 bulan itu ibadah. Jadi ketika kita saja membaca basmalah 1 kali pada malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada kita membaca basmalah dalam 1000 bulan. Nah, maka dari itu kita memaksimalkan, kita berdoa, kita sholat malam dan segala-galanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dalam 1 malam, agar bekal kita kepada Allah itu lebih maksimal, agar sama dengan orang-orang yang memang sudah beribadah dalam 1000 bulan. Malahan kita bisa lebih baik daripada mereka yang sudah beribadah dalam 1000 bulan. Alasan selanjutnya adalah pada malam itu turun semua malaikat yang ada di langit ini turun ke bumi bersama pemimpinnya, yaitu Ruhul Kudus. Banyak yang menerjemahkan atau mengartikan siapa Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril, karena yang menjadi pemimpin semua malaikat adalah malaikat Jibril. Nah, untuk apa malaikat turun? Untuk membereskan semua urusan yang ada di bumi ini, membereskan seluruh perkara-perkara yang memang belum beres di bumi ini. Jadi pada malam itu semua urusan, semua permasalahan yang ada di bumi ini beres. Atas izin Allah semua malaikat turun. Jadi pada malam itu bumi dipenuhi oleh seluruh malaikat. Malam itu bumi penuh dengan kemuliaan dengan turunnya semua malaikat. Karena malaikat itu suci dari yang namanya perbuatan dosa. Dan alasan lainnya, Imam At-Tabari menjelaskan alasan malaikat turun ke bumi ini diperintahkan oleh Allah untuk mengaminkan semua doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya, khususnya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi otomatis doa yang ada pada malam itu akan terijabah. Semua doa yang dipanjatkan pada malam itu akan terijabah semuanya. Tidak akan ada yang terijabah ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena yang mengaminkannya saja malaikat, bukan kita saja sebagai manusia. Malaikat yang suci mengaminkan, otomatis Allah mengijabahnya. Dan juga keutamaan selanjutnya adalah salamun. Jadi kesejahteraan. Ada yang mengartikan salamun itu adalah kata salam malaikat kepada hambanya.
Jadi kata malaikat itu kepada hambanya, assalamualaikum. Apabila kita sebagai manusia lain mengucapkan salam seperti itu. Jadi assalamualaikum ya Abdullah. Kesejahteraanlah bagimu semua wahai hamba Allah. Atau yang lainnya mengartikan salam itu adalah kesejahteraan. Jadi kesejahteraan, ketenangan, ketentraman bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kan banyak orang-orang yang memang sudah mendapatkan, menjabarkan ciri-cirinya itu minyak saja mengalirnya, air saja mengalirnya seperti minyak. Saya ralat, air saja mengalirnya seperti minyak, saking tenangnya pada malam itu. Nah, dengan itulah maka kesejahteraan yang didapatkan oleh hamba yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sungguh hebat, sungguh luar biasa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka dari itu kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, yang mengaku diri kita beriman kepada Allah dan juga diri kita yang selalu taat ibadah kepada Allah, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba saling mengejar satu sama lain dalam hal kebaikan. Khususnya dalam bulan Ramadan ini. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang berkesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena keutamaan-keutamaan yang memang sudah dijabarkan tadi, seperti malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita membaca basmalah 1 kali pada malam Lailatul Qadar sama dengan kita membaca basmalah pada 83 tahun 4 bulan. Juga pada malam itu mereka turun untuk mengaminkan doa kita. Otomatis ketika kita meminta segala hal, baik itu dunia, akhirat, dan sampai jodoh-jodoh saja, kita insya Allah akan mengabulkan doa kita. Karena yang mengaminkan saja, yang membantu mengaminkan doa kita adalah para malaikat yang memang sudah terhindar dari sifat-sifat yang buruk, terhindar dari sifat-sifat yang berdosa seperti itu. Terus sejahteralah malam itu. Jadi kesejahteraan didapatkan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasul saja memberi contoh. Rasul saja yang memang orang yang manusia, makhluk yang paling mulia, yang sudah dimaksud, yang sudah dijauhkan dari sifat-sifat yang berdosa oleh Allah. Dosanya saja ketika mendapatkan dosa langsung diampuni, sudah diampuni ketika mendapatkan sebuah dosa. Jabatannya sebagai Rasul, orang termulia dunia ini, ketika kita mengucapkan Sayyidina, junjungan kita semua, yang memang kata junjungan itu didapati dari bahwa dunia ini semua alam semesta dari mulai surga neraka semua itu diciptakan dari nur Nabi Muhammad yang manusia paling mulia. Berlomba-lomba, ikut berlomba-lomba dengan umatnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, dalam hadis Bukhari Muslim, ketika datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasul selalu mengencangkan sarungnya, bertujuan untuk beribadah. Maksudnya itu mengencangkan sarungnya itu untuk berfokus ibadah, untuk memperkuat ibadah beliau, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kita saja sebagai umatnya harus ikut berlomba-lomba. Beliau menghindari semua istri-istrinya, hindari itu. Jadi menjauhi istri-istrinya untuk fokus ibadah kepada Allah, membangunkan istrinya dan anaknya untuk ikut beribadah. Jadi menjauhinya maksud itu untuk berhubungan secara maaf seperti itu, untuk secara kalau kata kasar itu seksualitas. Jadi menjauhi istri-istrinya untuk fokus beribadah kepada Allah, untuk terus mahabbah. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim patut menirunya. Alasan keduanya, kita mendekatkan Rasul setiap 10 malam terakhir bulan Ramadan, Allah tidak memberitahu kita kapan Lailatul Qadar itu ada. Untuk bertujuan kita itu mendapatkan proses bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika Allah memberitahu bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam tertentu, maka tidak akan ada usaha sebelumnya. Jadi sebuah manusia sudah tahu bahwa malam Lailatul Qadar pada malam itu, tapi Allah merahasiakannya. Untuk apa? Untuk bahwa manusia berusaha sebelumnya mengetahui proses bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Manusia itu mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Qadar. Dan jadi kita itu tahu, oh gini nih cara mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Allah merahasiakannya itu karena memang untuk bagaimana proses si umatnya itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin cukup sekian dari kami untuk menyampaikan syarahan Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Dan kita tutup dengan doa kifarat majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa akhiru da'wata alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.